Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan ilmu, pengetahuan, informasi yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang keistimewaan teman-teman yang lahir pada Senin Pahing. Berkah apa saja yang dimiliki ya, karakter dan sifat baik apa saja yang memang menjadi keunggulan. Ya kita bahas sama-sama. Lahir pada Senin Pahing ini memang diberkahi ya dengan penjagaan dari garis nasabnya, dari garis keturunannya. Ya ada penjagaan kodam pendamping memang turun dari generasi ke generasi. Nah ini turunnya penjagaan tersebut kepada teman-teman yang lahir pada Senin Pahing. Nah penjagaan dari kodam pendamping, dari garis keturunan, dari garis nasabnya ini ya turun ya generasi ke generasi. Nah penjagaannya ini tentunya bertujuan baik untuk teman-teman yang lahir pada Senin Pahing ini terhindar dari gangguan gaib, guna-guna, santet, teluh dan lain sebagainya ya. Jadi penjagaan dari garis keturunan dan leluhur ya, ini leluhur suci menjaga teman-teman yang lahir pada Senin Pahing tersebut. Jadi diarahkan perjalanan kehidupannya ketika ingin melenceng diluruskan, ketika ingin jalur salah dibenarkan, ya dipertemukan dengan orang-orang baik. Ya seperti itu penjagaan dari leluhur dan juga kodam pendamping yang memang turun dari generasi ke generasi. Dan cinta kasih orang tua terdahulu turun kepada teman-teman yang lahir pada Senin Pahing ini. Ketika turun, cinta kasih tersebut menjadi tameng ataupun perisai gaib. Dan ini melindungi teman-teman yang lahir pada Senin Pahing ini dari gangguan gaib, guna-guna, santet, teluh. Jadi bisa dikatakan teman-teman yang lahir pada Senin Pahing ini kebal dari gangguan gaib, ya, kebal dari sihir, kebal dari santet dan lain sebagainya. Karena memang penjagaannya 3 lapis. Leluhur menjaga, penjagaan kodam pendamping dari garis nasab, dan juga cinta kasih energi dari orang tua terdahulu membentuk perisai gaib yang melindungi, entah itu secara sadar ataupun lagi di alam bawah sadar sedang tidur ya. Ketika sadar energi gaib tersebut menyerang tidak tembus ya, maka diserang kembali ketika posisi tidur. Nah teman-teman yang lahir pada Senin Pahing ini kebal, entah itu dalam keadaan sadar ataupun tidur ya. Jadi memang kodam pendamping berdasarkan garis keturunan, garis nasab ya, leluhur yang menjaga, mendampingi perjalanan teman-teman yang lahir pada Senin Pahing ini mengarahkan agar tetap pada kebenaran. Ya terus juga cinta kasih yang menjadi tameng gaib. Nah teman-teman yang lahir pada Senin Pahing ini termasuk tipikal gedong yang memang bakat kaya dari lahir, yang memang harus bakat kaya dari lahir ini kan balungan gajah. Jadi orang tua terdahulu ini garis nasabnya bagus ya. Orang tuanya dulu ya dengan pangkat ataupun derajat sosial yang tinggi. Jadi teman-teman Senin Pahing, pasaran gedong ini ada berkah rezeki juga yang turun sababiah kebaikan orang tua terdahulu. Ya jadi mungkin dulu buyutnya berbuat baik, ataupun kakeknya berbuat baik, ataupun bapaknya berbuat baik, tidak dibalas saat itu juga, tapi turun ke anak, cicit, cucu, cucu, udek-udek gitu ya. Jadi turun ke garis nasabnya, kebaikan orang tua terdahulu. Jadi bakat kaya. Yang bien bapaknya gitu ya, dulu bapaknya terjun ke dunia bisnis dan sukses. Maka teman-teman yang lahir pada Senin Pahing ini juga bisa berpotensi seperti halnya orang tua terdahulu, sukses dalam dunia bisnis. Ataupun dulu orang tuanya TNI, maka anak cucu cicitnya juga berpotensi menjadi TNI seperti halnya orang tua terdahulu, ataupun polisi, ataupun terjun ke bidang kepemerintahan. Seperti itu ya. Jadi bakatnya itu turun berdasarkan garis nasabnya. Ya tentunya ya harus tetap handap asor, harus tetap nggak boleh sombong ya, harus bisa membantu orang-orang yang ekonominya berada di bawah. Ya memang karakternya ya, karakter baiknya ini memang
bisa memegang amanah, bisa memegang kepercayaan, dan juga jiwanya mengayomi, juga bisa melindungi gitu ya orang-orang yang di bawahnya, bisa memegang amanah, kepercayaan. Ya, tapi kuncinya itu ya harus tetap handap asor, nggak boleh sombong, harus bisa membantu saudara ataupun orang-orang yang ekonominya masih di bawah. Dan juga prediksi ya, weton-weton yang akan sukses pada tahun 2023 itu weton yang tibo gedong single, salah satunya Senin Pahing. Jadi teman-teman lahir pada Senin Pahing ini punya potensi untuk mengalami kesuksesan di tahun 2023. Dan juga tidak hanya weton tibo gedong ya, weton tibo gedong single, dan juga pertemuan hari lahir yang ketika dijumlahkan neptunya itu jumlahnya 23. Itu banyak ahli primbon juga yang memprediksi bahwasanya akan mengalami kenaikan di tahun 2023. Dan teman-teman yang lahir pada Senin Pahing ini pengendalian dari cakra jantung langit ya. Ini memang tempatnya spiritualitas. Dan juga ketika cakra jantung langitnya ini sudah dikendalikan selaras pada diri, maka apa yang menjadi kelakuan, apa yang menjadi ucap, laku lampahnya ini menyimbolkan cinta dan kasih gitu ya. Jadi cakra jantung langit pengendaliannya itu menyimbolkan kelakuan, sikap, perbuatan, kata-kata itu menyimbolkan cinta kasih. Dan juga ketika selarasnya cakra jantung langit ini mampu menyembuhkan diri dengan mudahnya. Jadi ketika teman-teman yang lahir pada Senin Pahing ini mengalami sakit, tidak lama sembuh. Kalaupun ada virus itu otomatis nggak mudah menyerang gitu ya. Jadi kebal dari virus-virus jahat gitu. Terus juga kalaupun sakit cepat dalam penyembuhannya, karena memang cakra jantung langit ini juga bisa menyembuhkan. Jadi ketika sudah selaras dan sudah terkonek ke cakra atasnya ya, ke cakra tenggorokan, cakra perut, itu bisa menyembuhkan diri dan juga tentunya bisa menyembuhkan orang banyak. Dan ini ya, ke karakter sifat baik teman-teman yang lahir pada Senin Pahing, ya ini orangnya ini sempurna gitu ya, jadi perfeksionis, meletakkan sesuatu pada tempatnya, teliti gitu ya. Terus juga suka kebersihan, suka keindahan, dan tentunya ini juga sebagai karakter pasangan yang dicari, tipe pasangan yang dicari. Jadi mencarinya pasangan yang tipikalnya rapi, bersih, indah gitu ya. Terus juga memang karena dirinya bersih, rapi gitu ya. Juga ya perfeksionis gitu ya. Nah, ini karakternya tertutup, penyendiri ya, tidak mudah teman-teman lahir pada Senin Pahing ini mencurahkan isi hatinya. Ya tentunya ini ada baiknya, jadi orang-orang tidak tahu kelemahannya, tapi juga ada bumerangnya ya. Jadi jangan disimpan sendiri unek-unek tersebut. Ya minimal kepada Allah gitu ya, setelah curhat kepada Allah, kita juga butuh manusia lainnya. Ya cari sahabat baik, kalaupun ke pasangan. Kalau ada keluh kesah disampaikan, jangan dipendam sendiri. Ya takutnya nanti malah menyalahkan diri sendiri seperti itu ya. Jadi curhat kepada Allah dan juga kalau bisa cari sahabat yang baik sehingga bisa mencurahkan isi hati. Ya karakternya tadi ya perfeksionis, suka kebersihan, suka keindahan. Maka tipikal pasangannya pun demikian, suka yang bersih, suka yang rapi ya. Terus juga karakternya suka menolong, ya dermawan hatinya. Dan juga pemaaf, sabar, dan mudah dalam orang-orang lain menaruh simpati terhadap teman-teman yang lahir pada Senin Pahing ini karena karakter baiknya. Suka menolong, pemaaf, penyabar, dermawan. Terus juga karakter yang mandiri, ya, mampu berdiri sendiri, terus juga pekerja keras, ya. Jadi tidak kenal menyerah gitu ya, tidak mudah menyerah dengan ide-ide kreatif yang baru. Nah, ini ketika di pekerjaan ini juga teman-teman menyenangi gitu ya karena ide-idenya selalu baru ya, dan juga rasa semangat akan meraih cita-cita. Jadi semangat juang yang tinggi didukung dengan karakter yang mandiri dan pekerja keras ini juga memudahkan langkahnya dalam meraih apa yang diinginkan, meraih cita-cita. Ya, karakter yang bersih, rapi, indah, perfeksionis, ya enak dilihat.
Jadi mempesona orang-orang yang ada di sekitarnya, menjadi aura daya tarik tersendiri bagi orang lain yang menyukai teman-teman lahir pada Senin Pahing karena kebersihannya rapi, enak dilihat, ya. Juga segala tindakan, gerak-gerik ya, ucapannya ini selalu dihitungkan dengan baik. Ya, jadi penuh dengan pertimbangan, ya. Ini juga kalkulasinya yang tinggi. Ini ketika terjun ke dunia bisnis ini juga memudahkan langkahnya untuk membesarkan bisnis ataupun usaha. Karena perhitungannya yang matang. Ya, step by step gitu ya. Nggak gegabah dalam tindakannya. Dan juga ya segala tindakan ucapannya gitu ya selalu terarah, nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga. Dan juga ya karakter yang penuh dengan rasa bersyukur, tabah dalam menjalani keadaan kehidupan, tidak takut akan kesulitan, kekecewaan ataupun ditinggal oleh orang-orang lain ya. Ya kuat gitu ya, karakternya juga kesederhanaan gitu ya, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh ya, selalu terlihat rapi, bersih, ceria sehingga banyak orang yang menyukainya ya, suka memberi, dermawan ya, dengan aura pikat yang tinggi ke lawan jenis. Ini tentunya harus hati-hati dalam pemilihan jodoh karena dengan mudahnya orang suka, orang seneng. Tentunya harus lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Kalau ada beberapa yang seneng datang istikharah. Kalaupun sudah yakin sholat hajat ya. Terus juga ini karakter yang memang harus bisa dikendalikan nih. Itu tadi kalau karakter baik itu tentunya diutamakan terus. Karakter yang harus bisa dikendalikan ya. Ini kesan pertamanya ini loh, bisa memberikan kesan pertama yang baik. Terkadang kesan pertamanya ini ya jutek gitu ya, sombong ya. Ya kalau bisa memberikan kesan pertama yang baik kan siapa tahu koneksinya semakin banyak, kenalannya semakin banyak, dan mungkin akan memudahkan langkah dalam mencari sarana penunjang kehidupan ataupun rezeki. Dan juga jangan sampai mudah terpancing dalam emosinya, dalam amarahnya, omongan-omongan miring yang ada di orang-orang sekitar yang mencoba mengadu domba. Ya, terus juga harus teguh dalam pendirian, jangan berubah A B B gitu ya, harus teguh dalam pendirian. Ya, terus juga rezekinya selalu ada, tetapi ketika ingin belanja terus, rasa keinginan yang tinggi ini tidak direm, tentunya akan menjadikannya boros. Jadi harus bisa ngerem masalah pengeluaran. Nggak boleh terlalu sering berbelanja yang mungkin hanya sekali dua kali pakai. Jadi skala prioritasnya diutamakan. Yang menjadi kebutuhan pokok ataupun yang menjadi keinginan, yang keinginan ditahan dulu, yang kebutuhan pokok dibelanjakan, dibayarkan. Ya, terus juga mudah dipancing sehingga kena tipu gitu ya. Jadi orang memanfaatkan kebaikan. Jadi jangan sampai kebaikannya ini dimanfaatkan atau ditunggangi. Nah, kadang-kadang kurang teliti sehingga banyak kehilangan gitu ya. Jadi harus lebih teliti, harus lebih hati-hati dalam meletakkan sesuatu tempat ataupun hal ya, barang berharga. Jangan sampai karena kurang teliti sehingga mudah dalam kehilangan barang. Ya, terus juga harus mau mendengarkan omongan baik yang ada di hadapan gitu ya. Kalau ada omongan baik terima, jangan keras kepala. Harus mau mendengarkan. Terus juga terkadang karakternya ini pelupa. Nah, karakter pelupa ini tentunya salah satu caranya adalah dengan mengurangi makan ya, masalah perut gitu ya. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan dalam konsumsi makanan, urusan perut, karena itu juga salah satu sebab kenapa mudah lupa ya. Terus juga jangan sampai mudah terpancing dalam emosi, tidak sabaran. Nah, ini harus bisa dikendalikan emosinya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. Harus lebih teliti, harus lebih hati-hati. Jangan sampai nanti kena tipu, jangan sampai dimanfaatkan kebaikannya. Dan juga ya, jangan suka menyalahkan diri sendiri. Ya, kalaupun sudah terjadi kesulitan ataupun kekecewaan, jangan salahkan diri sendiri, dijadikan pembelajaran dalam hidup. Ya, karakter yang kurang baik ini harus dikendalikan. Karakter yang baik ya, yang bersih, rapi, terus juga suka menolong, penyabar, pemaaf, dengan ide-ide kreatif yang banyak,
pekerja keras, mandiri, terus juga segala tindakan, gerak-gerik, ucapannya, kata-katanya ini tertata rapi, dan juga kalkulasi yang matang sehingga juga memudahkan langkahnya dalam mencari sarana penunjang kehidupan. Kesederhanaan ya, tidak neko-neko, terus juga dermawan, itu pokoknya karakter baiknya itu terus diutamakan. Karakter yang kurang baik harus bisa dikendalikan. Dan ini pekerjaan-pekerjaan yang cocok bagi teman-teman yang lahir pada Senin Pahing. Salah satunya adalah ya wirausaha, bisnis, dagang. Karena memang ya punya jiwa kepemimpinan yang tinggi dan juga bakat kaya, ada hokinya di dunia bisnis. Ya barang apa saja, bisa jadi kebutuhan pokok ya, seperti seperti kebutuhan ini ya, rumah tangga seperti itu ya, sembako ataupun lainnya. Ya bisnis apapun, karena memang pasaran gedong ini ya mampu membesarkan bisnis, ya punya bakat untuk membesarkan bisnis dan juga terjun ke dunia kepemerintahan gitu ya. Karena memang jiwa kepemimpinan yang tinggi, penjagaan dari garis keturunan, perisai gaib, cinta kasih orang tua terdahulu ya. Terus juga leluhur yang mendampingi perjalanan teman-teman yang lahir pada Senin Pahing. Jangan lupa kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri, untuk orang tua dan orang tua terdahulu. Sholawat ke Kanjeng Nabi ya, sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Rasulullah ya. Tawasul, kirim Al-Fatihah untuk ruhnya para Rasul, ruhnya para Nabi, ruhnya para wali Allah yang lain. Ya nanti juga berkahnya turun, utamanya sebagai simbol cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan wali Allah yang lain. Ya teman-teman yang lahir pada Senin Pahing, boleh sharing cerita di kolom komentar ya, tentang perjalanan kehidupannya, perjalanan asmara ataupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi Kisonggo Langit dan teman-teman yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kisonggo Langit pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.